Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Stasari. Lagi-lagi tentang stres nih. Kalau kemarin kan kita pernah belajar ya di tanggal berapa ya? 25 ya. Sekarang kita belajar lagi nih bagaimana sih cara untuk mengelola stres. Dan stres sudah tahu kan ya, stres itu adalah situasi dan kondisi yang memberikan tekanan kepada kita. Biasanya itu akan memberikan biasa reaksi negatif maupun reaksi positif. Dan kalau misalnya memberikan reaksi negatif itu akan memberikan gangguan-gangguan baik fisik maupun mental loh biasanya. Nah, apa saja itu? Misalnya nih, karena banyak masalah atau banyak stres itu bisa memberikan gangguan tidur, tidur tidak nyenyak, atau sering terbangun pada waktu tidur. Kemudian bisa juga memberikan efek atau sensasi pusing, berkeringat dingin, jantung berdebar, atau seperti sakit emah gitu ya, gastritis, asam lambungnya naik. Kemudian bisa jadi teman-teman misalnya susah fokus nih terhadap pekerjaan atau disenggol dikit bacok, disenggol dikit maksudnya mudah tersinggung ya teman-teman. Jadi batas kritis seseorang terhadap suatu stres itu berbeda-beda loh. Satu orang aja ya, misalnya saya, batas kritis itu adalah batas kesabaran kita ya mungkin ya untuk menghadapi stres atau kemampuan kita untuk menghadapi stres itu biasanya berbeda-beda. Misalnya nih, saya lagi bahagia. Nah, kemudian ada stressing yang masuk. Misalnya, oh besok ada kerjaan yang harus diselesaikan, tapi saya merasa mampu nih untuk menghadapi itu. Kemudian suasana saya juga lagi bahagia. Jadi biasa aja, yang penting kerjakan besok selesai. Tapi kalau misalnya kondisi kita lagi ruwet, lagi banyak masalah, besok ada masuk nih stressing dari kantor, besok sudah harus menyelesaikan pekerjaan. Aduh, jadinya itu kita akhirnya galau, marah-marah, apa aja salah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang seseorang aja batas kritis untuk menghadapi stres itu berbeda-beda dari waktu ke waktu, dari kondisinya pada saat itu dan apa yang sedang dihadapi dia pada saat itu. Jadi ya kita tetap harus hati-hati ya, intinya hati-hati terhadap diri sendiri bagaimana cara mengelola stres. Yang kedua hati-hati terhadap orang lain. Siapa tahu dia lagi stres. Biasanya disenggol dikit biasa aja malah ketawa-tawa. Sekarang disenggol dikit marah-marah. Oke, kemudian kita sudah tahu nih gejala-gejala yang sering kita hadapi ketika kita stres ya. Itu semua orang berbeda-beda sih. Jadi nggak semua orang menghadapi hal tersebut. Tapi yang umum yang kita hadapi ya itu tadi yang saya bilang, dari tidur malam yang tidak cukup atau sering bangun atau susah tidur nih, insomnia. Kemudian ya itu tadi jantung berdebar-debar, keringat dingin, gastritis, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih cara mengelola stres supaya kita kalau misalnya menghadapi stres itu nggak depresi gitu ya. Yang pertama ini tipsnya ya, karena setiap orang berbeda-beda, karena healing setiap orang berbeda-beda. Itu yang pertama menjakan diri. Jadi kita luangkan waktu untuk memikirkan diri sendiri, keinginan diri sendiri dan kebutuhan diri sendiri. Misalnya nih ke salon yang hobinya nyalon, untuk manicure, pedicure atau perawatan wajah dan lain-lain yang membuat kita senang, atau pijat relaksasi atau gimana lah Mbak. Tergantung dari teman-teman. Pengen memanjakan dirinya seperti apa, karena itu tergantung dari passion teman-teman. Kemudian berkumpul dengan orang tercinta nih, itu juga bisa memberikan hal yang positif atau membahagiakan sehingga pikiran kita akan lebih rileks. Bisa nih bareng-bareng sama mereka untuk mancing atau masak bersama, misalnya hobi masak, atau sekedar ngobrol-ngobrol nonton TV juga boleh. Kemudian yang ketiga, luangkan waktu untuk istirahat yang cukup. Jadi atur pola tidurnya. Misalnya malam hari usahakan selalu tidur 8 jam ya, dengan tidur yang berkualitas. Jadi cukup dan berkualitas ya. Kemudian kalau misalnya susah tidur nih,
kita jauhkan dari gadget lah untuk sementara supaya bisa lekas tidur. Nah, tipsnya supaya bisa cepat tidur juga, tidur di waktu tidur dan bangun di waktu dan jam yang sama. Misalnya nih, jam 9 saya sudah harus tidur, ya sudah jauhkan semua pekerjaan, jauhkan semua gadget, kita berusaha untuk tidur sambil zikiran, sambil berdoa sampai tidur, kemudian bangun di waktu yang sama, misalnya jam 4 pagi gitu ya teman-teman. Jadi saya juga merasakan kalau misalnya kita tidur di waktu yang sama, itu bangunnya pasti di waktu yang sama juga. Akan terbiasa kalau misalnya walaupun nggak kita pasang alarm ya, misalnya kita terbiasa bangun jam 4, ya jam 4 kita bangun otomatis. Seperti ada yang membangunkan gitu loh. Dan tahu nggak teman-teman, kalau waktu pagi itu bagi saya sih, entah itu mitos atau fakta, waktu pagi itu bagi saya sangat krusial banget. Jadi kalau pagi saya bahagia, insya Allah seterusnya juga akan berjalan dengan baik. Mungkin itu kepercayaan aja ya, tapi mungkin teman-teman bisa lakukan. Kita mulai pagi kita dengan baik dan kita berusaha untuk menjalani hari kita juga dengan baik. Sehingga ada kepuasan tersendiri di malam hari dan kita bisa tidur dengan nyenyak. Oke, jangan stres-stres ya teman-teman. Bisa kok, kita ini kalau hidup di dunia ini nggak mungkin nggak menghadapi stres, tekanan dari dalam maupun tekanan dari luar. Tapi yang pasti cara kita atau reaksi kita untuk menghadapi stres itu yang harus kita kelola dengan baik. Positif lebih baik dari negatif kan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.